Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hendra, NPM 21810000420023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pasar modal. Langsung saja, nomor satu, pertanyaan nomor satu. Menurut Anda, perlu atau tidak bagi kita dan masyarakat untuk memahami dan terjun langsung di dalam investasi pasar modal? Jika perlu, jelaskan; kalau tidak, jelaskan. Menurut saya, masyarakat Indonesia perlu mengetahui dan memahami pasar modal karena seperti yang kita ketahui, masyarakat di Indonesia ini sebagian besar belum terlalu paham akan kegiatan pasar modal. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tercatat hanya 1 dari 1.000 orang yang disurvei melakukan kegiatan pasar modal. Bahkan OJK mencatat 93,79% masyarakat Indonesia belum mengetahui tentang pasar modal. Fakta lain menyebutkan dari data BEI hanya sekitar 800 investor pasar modal tercatat di bursa saham. Seperti data di atas, bahwa banyak masyarakat Indonesia belum tahu tentang pasar modal dan masih takut untuk berinvestasi di pasar modal karena masih takut dan belum mengetahui tentang pasar modal. Padahal bila kita jeli dan pandai melihat situasi, maka kegiatan pasar modal bisa kita ketahui dan maka rugi bisa dihindari. Berangkat dari beberapa fakta di atas, bagi saya perlu melakukan edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat Indonesia mengenai pentingnya pasar modal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, agar masyarakat Indonesia bisa mengetahui dan memahami tentang berinvestasi di pasar modal dan mereka bisa terjun langsung berinvestasi di pasar modal. Yang selanjutnya, nomor 2, pertanyaannya adalah, berinvestasi di pasar modal ibaratkan sebuah permainan judi. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Bagi saya sangatlah tidak setuju, karena pasar modal dengan permainan judi sangatlah berbeda sekali. Menurut Bursa Efek Indonesia, menghimbau kepada masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir berinvestasi di pasar modal. Berinvestasi saham bukanlah bermain judi. Menurut Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, yaitu Ito Warsito, mengatakan, berinvestasi di pasar modal merupakan investasi yang aman dan halal. Artinya bukan seperti yang dipersepsikan selama ini sebagai judi. Persepsi ini yang menghambat pertumbuhan investor di pasar modal, karena masih banyak orang menganggap kalau investasi di saham itu sama dengan judi. Hal ini menghambat pertumbuhan investor di pasar modal. Kata Ito Warsito, dia menjelaskan, untuk menjawab keraguan itu, Otoritas Bursa menggandeng Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk meyakinkan jika berinvestasi di pasar modal adalah halal. Tahun 2011 kita sudah memperoleh fatwa halal dari MUI sesuai dengan syariat Islam. Jadi gak usah khawatir, ujarnya. Lebih jauh dia menjelaskan, dari 450 saham
yang tercatat di pasar modal, sedikitnya 300 saham sudah masuk dalam efek syariah. Artinya ini menunjukkan jika investasi saham sudah masuk aman dan halal. Lanjut nomor 3, pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah, apakah adanya pasar modal dan mendorong munculnya dan berkembangnya industri? Bagi saya, pasar modal sangat mendorong sekali munculnya dan berkembangnya industri-industri. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Keberadaan pasar modal di Indonesia juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual, pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial pada dunia ekonomi modern dewasa ini. Bahkan, perekonomian modern tidak mungkin dapat eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik. Pertanyaan nomor 4 adalah, bagaimana pengaruh keadaan politik dan ekonomi suatu negara terhadap perkembangan pasar modal? Keadaan ekonomi dan politik suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap keinginan investor untuk berinvestasi. Pemerintah suatu negara akan mempunyai wewenang akan kebijakan-kebijakan, sedangkan investor sangat bergantung pada kepastian kebijakan pemerintah untuk mengambil keputusan dalam melakukan investasi. Pasar modal merupakan suatu wadah yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal dengan cara menjual saham dan obligasinya di pasar modal. Selain kondisi kesehatan keuangan perusahaan, para investor juga mempertimbangkan kondisi politik dan ekonomi negara, di mana perusahaan tersebut berdiri, karena pertumbuhan perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi perekonomian negara tersebut. Jadi pada intinya nomor 4 ini, keadaan politik dan ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi perkembangan pasar modal. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang menyebabkan suatu saham itu mengalami kenaikan dan penurunan. Berikut ada beberapa kondisi yang menentukan suatu saham itu akan mengalami fluktuasi atau naik turunnya sebuah saham. Yang pertama adalah kebijakan mikro dan makroekonomi. Yang pertama ini sangat menentukan naik dan turunnya saham. Yang kedua adalah kebijakan perusahaan dalam memutuskan dan ekspansi atau perluasan usaha. Poin ketiga, pergantian direksi secara tiba-tiba. Poin keempat, adanya direksi atau pihak komisaris terlibat pidana dan kasusnya sudah masuk pengadilan. Yang selanjutnya nomor 5, kinerja perusahaan mengalami penurunan. Yang selanjutnya adalah risiko sistematis. Yang poin selanjutnya adalah efek psikologi pasar yang menekankan teknikal jual beli saham. Yang terakhir adalah alasan perusahaan menjual saham. Jadi itu berikut beberapa hal
ia mempengaruhi kondisi yang menentukan suatu saham, naik dan turunnya saham. Eh, Selanjutnya poin terakhir nomor 6, jelaskan perkembangan pasar modal dan investasi saat ini. Kalau kita berkaca pada sekarang, yaitu di era Covid ini, perkembangan pasar modal saat ini bergejolak semenjak pandemi COVID-19. Melihat situasi saat ini sangat memprihatinkan yang menyebabkan koreksi cukup dalam di pasar modal Indonesia. Indeksi harga saham gabungan atau IHSG telah turun 29% di awal tahun 2020. Tercatat mengalami penurunan saham dikarenakan wabah yang menyerang Indonesia. Tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Pasar modal Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan yang cukup drastis. Berdasarkan data yang didapatkan mulai dari infrastruktur, pertanian, aneka industri, pertambangan, dan yang lainnya sudah mulai melemah, sedangkan sektor keuangan mengalami peningkatan. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penghambatan aktivitas ekonomi dan perdagangan. Di tengah kondisi seperti ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tidak akan diam dan akan memantau perkembangan pasar modal di Indonesia untuk menjaga agar pasar modal tetap beroperasi bersama dengan Self-Regulatory Organizing atau SRO. Otoritas Jasa Keuangan akan terus mengupayakan agar berlangsungnya aktivitas perdagangan secara efisien, teratur, dan layanan untuk seluruh stakeholder untuk kelangsungan operasional atau aktivitas pasar. Otoritas Jasa Keuangan dan Self-Regulation atau Regulation Organizing telah melakukan Business Continuity Management atau BCM untuk tercapainya hal tersebut. Bursa Efek Indonesia juga sudah menyiapkan solusi untuk melakukan relaksasi agar pasar tetap menjanjikan. Pada poin nomor 6 ini, sebenarnya sebelum adanya wabah, perkembangan pasar modal dan investasi sangatlah berkembang pesat di negara Indonesia. Tapi setelah adanya wabah, jadi bergejolak dan sangat turun drastis. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.